Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yul Aini, kelas B26, NIM 238113098. Mata kuliah Desain Pembelajaran PAI. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Desain Pembelajaran PAI berbasis digital. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran yakni iman kepada malaikat. Baiklah, saya langsung saja ke pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sementara iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimani akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badan untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadis, patutlah untuk diragukan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala membahas malaikat terdapat di surah Fussilat ayat 38 yang berbunyi, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemu. Langsung saja kita ke perbedaan-perbedaan mendasar pada tiga makhluk tersebut dapat dilihat pada tautan berikut ini. Malaikat, manusia, dan jin. Malaikat tercipta dari tanah dan api, sedangkan manusia tercipta dari nur atau cahaya. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat sangat banyak sampai tidak terhitung jumlahnya. Tetapi jumlah malaikat yang wajib diketahui dan diimani umat muslim adalah 10. 10 malaikat tersebut memiliki tugas pentingnya masing-masing. Berikut nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rizki terutama untuk manusia. Yang ketiga yakni malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, Israel, bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Kemudian yang kelima, malaikat Munkar. Bersama malaikat Nakir bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Kemudian yang keenam, malaikat Nakir. Bersama malaikat Munkar bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh yakni malaikat Rakib, bertugas mencatat segala amal manusia, amal kebaikan manusia. Yang kedelapan malaikat Atid, bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Dan yang kesembilan malaikat Malik, malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Yang terakhir yakni ke-10 malaikat Ridwan, bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk di dalamnya. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh pencintraan manusia. Yang keempat yakni menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Jika kita mengimani malaikat, tentunya ada tanda-tanda akan keimanan kita. Contohnya tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhati-hati dalam segala perbuatan. Yang kedua, taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, meyakini akan adanya hari berbangkit atau hari kebangkitan. Yang terakhir yakni beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?